ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita awali tausiah kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai pada malam hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikannya semangat untuk beribadah. Semangat untuk beribadah kita harus selalu ada, apalagi di bulan-bulan atau di musim-musim ketaatan yang memang sudah diatur waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari mausimut ta'ah itu adalah bulan Ramadan. Dr. Ali Al-Hammadi mengibaratkan mausimut ta'ah itu adalah dengan al-mahattah al-imaniyah, terminal stasiun di mana kita bisa memperkokoh, memperkuat keimanan kita. Barangkali kita sudah dilalaikan oleh banyak hal, tetapi ketika sampai kita pada terminal itu, kita kembali bersemangat. Dan biasanya mausimut ta'ah itu ada pada bagian akhir yang paling afdal. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa musim-musim ketaatan itu biasanya yang paling afdal itu adalah bagian akhir. Hari Arafah itu mausimut ta'ah. Yang paling afdal di antara hari Arafah itu adalah pada bagian akhir. Malam itu juga mausimut ta'ah, musim ketaatan. Dan yang paling afdal di waktu malam itu adalah pada bagian akhir. Ramadan adalah mausimut ta'ah, musim di mana kita taat kepada Allah. Kalau dalam Ramadan ini kita juga tidak taat kepada Allah, maka di luar Ramadan kita akan lebih tidak taat lagi. Dan yang paling afdal di antara waktu Ramadan itu ada pada bagian akhir. Siang Ramadan itu adalah mausimut ta'ah, musim di mana kita taat kepada Allah. Dan yang paling afdal di antara siang Ramadan itu adalah pada bagian akhir, saat-saat kita menjelang berbuka. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu semangat, mudah-mudahan iman kita semakin kokoh, mudah-mudahan kita semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah, jangan pernah lupa untuk bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu membuktikan cinta dan rindu kita kepada beliau. Sungguh Rasul adalah orang yang sangat merindukan kita. Sungguh beliau sangat mencintai kita. Maka jangan sampai cinta Rasul itu tidak berbalas. Jangan sampai cinta Rasul yang sudah beliau buktikan itu kita tidak mampu untuk membalasnya. Maka saatnya sekarang kita memupuk cinta kita kepada beliau dengan melaksanakan berbagai macam bentuk sunnah yang telah beliau ajarkan. Dan memang satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada ketika kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Judul kita pada malam hari ini adalah Ramadan wa doa. Ramadan dan doa. Saya mengambil judul ini karena memang salah satu dari amalan unggulan dalam bulan Ramadan ini itu adalah doa. Dan itulah sebabnya persoalan doa itu diselipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa itu
ada 5. Al-Baqarah dari 183 sampai 187. Itulah ayatus siyam. Barang siapa yang ingin mengerti dengan permasalahan-permasalahan puasa secara tuntas, pahamilah 5 ayat ini. 183 sampai 187. Kita akan tahu di situ siapa yang diperintahkan untuk berpuasa. Kapan saatnya kita memulai puasa? Siapa yang boleh tidak berpuasa? Kalau dia tidak berpuasa, bagaimana cara menggantinya? Apa amal-amal unggulan saat kita berpuasa? Bahkan pada bagian akhir dari ayat yang kelima, pada 5 ayat itu, Allah juga bicara tentang i'tikaf, di mana i'tikaf adalah bagian dari ibadah unggulan yang ada di dalam bulan Ramadan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Akifuna itu i'tikaf. Maka di antara amalannya ada i'tikaf. Lengkap ayat yang 5 ini. Kita tidak akan bicarakan kelima ayat itu, tapi kita mengambil satu sisi saja, satu perkara saja, di mana perkara itu adalah amalan unggulan yang kalau seandainya itu tidak kita lakukan, sungguh kita akan menjadi orang yang merugi. Apa itu? Ad-doa. Allah selipkan persoalan doa di antara ayatus siyam, di antara ayat-ayat puasa. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum irsyudun. Ini salah satu di antara ayat yang 5 tadi itu. Allah bicara dari awal tentang puasa itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Semua hubungannya sama puasa. Tiba-tiba pada bagian yang keempatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Iza sa'alaka anni, apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang saya, dia kalau bertanya katakan inni qarib, saya ini sangatlah dekat. Jadi Allah tuh sangat dekat dengan kita. Kita aja yang mau jauh-jauh sama Allah. Allah sungguh sangat dekat, tapi kita yang ingin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni qarib, saya sangat dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan kabulkan da'watad da'i, doa orang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia benar-benar berdoa kepada saya. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka kalau seandainya ingin dikabulkan doa kita itu, falyastajibu li wal yu'minu bi, kabulkan pula permohonan saya, kabulkan pula apa yang saya inginkan. Ketika Allah menginginkan kita untuk taat, taat kita. Ketika Allah menginginkan kita jauh dari maksiat, kita jauh dari maksiat itu. Falyastajibu li wal yu'minu bi, percaya sama saya, harus yakin. Karena kadang-kadang kita berdoa dan kita entah yakin entah tidak berdoa kita akan dikabulkan. Padahal ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kalian benar-benar yakin bahwa doa itu akan diijabah. Kalau seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ada semacam keraguan dari kita, iya ndak doa ini akan dikabulkan, ndak akan dikabulkan itu. Karena kata Rasul apa? Allah berkata dalam sebuah hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi, ana inda dhanni abdi bi,
Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Apa yang kita persangkakan diri kita terhadap Allah, itulah yang akan Allah berikan. Kalau seandainya kita yakin, maka yang akan terjadi adalah apa yang kita yakini. Tapi kalau kita sendiri yang sudah tidak meyakini, atau kita sendiri yang meragukan, maka yang akan terjadi juga adalah apa yang ada dalam prasangka dan perdugaan kita. Maka Ramadan adalah bulan di mana tempat kita berdoa, adalah bulan doa, dan detik-detik Ramadan kita sesungguhnya itu adalah saat di mana kita didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datang dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala likulli muslimin da'watun mustajabah yad'u biha fi Ramadan. Likulli muslim, bagi setiap muslim itu da'watun mustajabah, ada doa yang dikabulkan oleh Allah, yad'u biha fi Ramadan, yang dia berdoa pada bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bisanadin jayyid. Dikatakan dengan sanadin jayyid berarti bisa untuk dipegang, bisa dijadikan sumber hukum. Jadi hadis ini terang sekali, ini likulli muslim da'watun mustajabah, bagi setiap muslim itu ada doa yang didengarkan oleh Allah, yang diijabah oleh Allah, yad'u biha fi Ramadan. Ketika dikatakan yad'u biha fi Ramadan, Ramadan ini berarti ya pagi, ya sore, ya malam. Maka hadis ini menceritakan keumuman waktu Ramadan. Meskipun nanti ada lagi penjelasan dari Nabi sendiri tentang penggalan-penggalan waktu Ramadan, di mana doa kita juga didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk melihat, untuk memilih-milih ketika ada memang waktu-waktu pilihan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, di mana doa didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya adalah di waktu sahur. Contohnya di waktu sahur. Al-Qur'an itu menjelaskan, wabil asharihum yastaghfirun, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar itu bagian dari doa kita. Istighfar itu adalah bagian dari atau cara di mana kita memohon keampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di waktu sahur yang paling afdal. Itu datang dari ayat Al-Qur'an, wal mustaghfirina bil ashar juga, dan mereka yang beristighfar di waktu sahur. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa amalan sunnah yang diajarkan atau yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di waktu sahur itu bukan hanya makan. Karena kadang sebagian menganggap hanya sibuk untuk makan. Makan itu juga perlu sebagai sahur kita, karena hadis mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alal mutasahhirin, mereka berdoa untuk orang-orang yang bersahur. Kata Rasul juga, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Oleh karena itu sahur saja kita, di situ ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebutir kurma, meskipun segelas air putih, tapi ada sahur yang kita masukkan ke dalam perut kita, ada makanan atau minuman, maka di situ akan ada keberkahan. Tapi perlu untuk diketahui bahwa ibadah di waktu sahur itu bukan hanya makan. Makan itu satu di antara yang diperintahkan. Yang lebih penting untuk dilakukan adalah istighfar, dan itu adalah doa.
wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Oleh karena itu ciri-ciri dari ahli surga itu adalah orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Barangkali ada orang yang begitu sulit untuk bangun di luar Ramadan pada waktu sahur itu. Bisa aja ada orang yang tak pernah bangun di waktu itu di luar Ramadan. Tapi dalam Ramadan kita dipaksa untuk bangun. Kita dipaksa untuk bangun. Karena kita akan berpuasa, yang kita ingat waktu bangun apa? Pasti makan. Coba sekali-kali ingat di waktu sahur itu, selain makan adalah istighfar. Maka Ramadan syahrud doa. Ramadan adalah bulan doa. Bulan di mana kita memang bebas untuk meminta apa yang kita mau, dan kita yakin bahwa sesungguhnya apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, dalam buku ini ada satu kisah, dan itu fakta, satu kenyataan, kisah yang pernah terjadi di Arab Saudi. Tepatnya adalah di wilayah Najat, Riyadh. Ada satu keluarga miskin yang sudah lama mengharapkan agar dia punya rumah. Jadi ada cerita, ada kisah nyata yang diceritakan oleh penulis buku ini. Ini bukunya Jaddid Ramadanak, perbaharuilah Ramadanmu, ditulis oleh Dr. Ali Al-Hammadi. Dia menceritakan satu keluarga miskin ini berdoa di waktu setiap hari menjelang berbuka. Ibunya memanggil anak-anaknya untuk berkumpul, dan ibunya berdoa, anaknya mengaminkan. Apa yang didoakan oleh ibunya? Doanya adalah, ya Allah, a'tina baita milkin amamahu nahar. Ya Allah, berilah kami rumah yang menjadi milik kami, di depan rumah itu ada sungai. Ibunya berdoa, anaknya mengulang-ulang doa ibunya itu. Allahumma a'tina baita milkin amamahu nahar. Ya Allah, berilah kami rumah itu menjadi milik kami, di depannya ada sungai. Suaminya ketika mendengar doa itu tertawa dia. Jambale cojo kaunya. Awak tinggi di padang pasirnya, minta rumah di depan sungai. Di sungai di mana? Apa kata istrinya itu? Saya tidak peduli. Saya hanya ingat perkataan Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Saya hanya ingat perkataan Allah. Apa kata Allah? Qala rabbukum, berkata Rabb kalian, ud'uni, mintalah kepada saya, berdoalah kepada saya, astajib lakum, saya akan berikan. Hanya itu yang saya tahu, katanya. Mau kita di padang pasir, mau kita di mana, pokoknya Allah bilang berdoalah kalian, saya akan kabulkan, dan saya yakin Allah tidak akan mengecewakan saya. Setiap hari diulang-ulang doa itu oleh istrinya bersama anak-anaknya juga, sementara suaminya meragukan apa yang dilakukan oleh sang istri. Setiap hari, nggak peduli mau tinggal di mana, yang penting Allah bilang ud'uni astajib lakum, berdoa akan saya kabulkan. Lalu sampai selesai Ramadan belum ada jawaban. Padahal dia ingat ud'uni astajib lakum. Akhirnya mereka puasa Syawal sampai selesai 6 hari di bulan Syawal, dan 6 hari di bulan Syawal itu pun di setiap berbukanya mereka, istri dan anak-anaknya mengulang-ulang doa tadi. Ya Rabbi, a'tina baita milkin amamahun nahar. Lalu setelah selesai puasa 6, ada sesuatu yang menakjubkan yang terjadi.
Dan itulah Allah yang mengabulkan doanya itu. Apa kata istrinya itu? Setelah kami selesai mengerjakan 6 hari puasa di bulan Syawal, sorenya suaminya pergi ke masjid untuk sholat asar. Dan ternyata di hari itu suaminya itu yang pertama datang ke masjid untuk sholat asar. Tiba-tiba dia dihampiri oleh seseorang, dia tidak tahu siapa orang itu. Ternyata dia adalah salah seorang yang kaya yang ada di Riyadh. Dia mengatakan, dia disalaminya, lalu ia bercerita, dia bilang begini, ya akhi, saya punya rumah dan rumah itu tidak kami perlukan. Dan saya sekeluarga sudah berniat untuk memberikan rumah itu kepada orang pertama yang kami temukan di masjid di hari ini. Ternyata yang pertama adalah dia. Karena kamu yang pertama kami temukan sore ini di masjid, maka berarti rumah itu menjadi milik kamu. Nah, dapat umah. Betapa istrinya tadi benar-benar Allah mendengarkan doa. Ya Allah, beri kami rumah, depannya ada sungai. Kata yang punya rumah tadi, ambillah rumah itu tanpa ada uang sama sekali. Kalaupun kalian ingin memberikan uang itu, silahkan beri seberapa yang kamu ingin memberikannya. Kata istrinya, kami tidak suka kalau tidak memberi sedikit pun, maka kami cobalah kumpulkan uang yang ada. Terkumpullah uang ketika itu kira-kira 7.000 rial. 7.000 rial itu kali 21 juta kira-kira. Segitulah diberikan. Rumah besar, rumah orang kaya, karena dia sudah tidak membutuhkan, karena rezeki Allah banyak pada dia, diberikannya kepada orang yang pertama ditemukannya di masjid. Setelah rumah itu ditempati, istri ini masih belum puas, karena dia ingin di depannya ada sungai. Tengok di depan tidak ada sungai. Diteleponnya salah seorang ulama yang ada di Riyadh ketika itu. Dia bilang, ya Syekh, selama Ramadan ini doa kami. Doa kami adalah meminta kami mendapatkan rumah, dan di depan rumah ada sungai. Tapi rumah itu alhamdulillah sudah dapat, sungai yang tidak ada. Padahal Allah bilang, ud'uni astajib lakum. Terkagum-kagum Syekh tadi dengan keyakinan seorang ibu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh itu, coba kamu tengok di depan rumah kamu sekarang yang ada apa? Ditengoknya depan rumah itu ternyata ada masjid. Ketawalah, tersenyumlah Syekh tadi itu. Dia bilang begini, saya ingat hadis Nabi, kata Syekh tadi, bahwa sesungguhnya barang siapa, kan di hadapan sahabat kan Nabi pernah bilang begini, bagaimana menurut kalian kalau seandainya di depan rumah kalian ada sungai, lalu kalian mandi 5 kali sehari di sungai itu, apakah akan masih tersisa dosa-dosa kalian karena sudah mandi 5 hari sekali? Kata sahabat, tentu tidak ada lagi dosa tidak ada lagi kotoran ya Rasulullah. Kalau sudah 5 kali mandi sehari, tidak akan ada lagi tersisa kotoran di badan. Kata Rasul, itulah perumpamaan sholat yang 5 waktu. Kata Syekh itu, sesungguhnya sungai yang dimaksud, sungai itu sesungguhnya adalah masjid itu. Karena dengan perginya kalian ke masjid 5 kali sehari, ibaratnya sama dan pergi ke sungai 5 kali sehari untuk mandi, di mana itu akan bisa menghapus kotoran, dan kalau pergi ke masjid 5 kali sehari akan bisa menghapus dosa. Barulah istrinya itu paham, berarti sungai yang dimaksud yang apa? Walaupun sungai yang sebenarnya yang dia inginkan, tapi yang diberikan oleh Allah adalah lebih baik dari sungai. Berarti dia mendapatkan apa yang dia minta. Tetapi memang satu kata kunci dalam doa kita,
yakin dengan apa yang kita minta kepada Allah, dan kita yakin bahwa Allah mengabulkan. Nah, ikhwati fillah, mari kita ambil pelajaran dari kisah tadi. Itu kisah nyata, peristiwa yang terjadi di Riyadh. Dengan penuh keyakinan, sabar dalam menunggu, tapi ternyata Allah membuktikan bahwa dia adalah Karim, Allah Maha Pemberi. Dapat dia rumah, walaupun bukan sungai yang sebenarnya, tapi sesuatu yang lebih baik dari sungai, bahkan sesuatu yang pernah diperumpamakan oleh Rasulullah SAW dengan sungai. Di sini juga ada pelajaran bahwa kita meminta sesuatu, kadang Allah tidak memberikan persis dengan apa yang kita minta, tetapi Allah berikan kita sesuatu yang sama maknanya dengan yang kita minta, atau bahkan bisa melebihi. Kadang kita minta uang umpamanya, ya Allah beri saya uang 1 juta. Sekarang Allah tidak beri kita uang 1 juta, tapi Allah hindarkan kita dari mengeluarkan uang 1 juta. Sama enggak kira-kira nilainya? Diminta uang 1 juta, mungkin Allah beri 1 juta, itu dapat kita 1 juta. Tapi kadang Allah tidak dengan memberikan 1 juta itu, tapi menghindarkan kita untuk mengeluarkan uang sejumlah 1 juta. Umpamanya kita bawa kendaraan, seharusnya kendaraan kita lecet tapi tidak jadi, berarti kita terhindar dari mengeluarkan uang. Dan itu juga bagian dari cara Allah untuk mengabulkan doa. Jadi ikhwati fillah, mari sama-sama kita pahami, ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan di mana kita dekat dengan Allah. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Allah itu semakin bangga dia dengan hambanya ketika hamba itu semakin banyak meminta kepada dia, karena doa itu adalah gambaran atau bentuk penghinaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Jadi kita sedang menghina diri kita, maka tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Hanya Allah tempat di mana kita meminta, dan Allah akan bangga kepada hambanya yang suka meminta. Itulah bedanya dengan sesama manusia. Kalau meminta kepada sesama manusia, muak nengok kita. Minta sekali, mungkin masih dikasih. Minta yang kedua kali, mungkin dia masih dibaik. Yang ketiga, lah mulai beralasan. Yang keempat, ndak nak tahu suruh jawab lah. Kok tahu suruh je lah, minta je lah ganya. Kalau Allah, semakin kita sering meminta kepada dia, semakin dia suka. Kenapa demikian? Karena kita meminta kepada dia, kita sedang mengagungkan dia, dan kita sedang menghina diri kita sendiri. Itulah sebabnya tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba minta pada kuburan, minta kepada kiai-kiai keramat, minta kepada macam-macam tempat orang meminta hari ini. Padahal ayatnya sudah berulang kali untuk kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya engkau yang kami sembah. Iyyaka nasta'in, hanya engkau tempat kami meminta. Tidak ada tempat kita minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan siap untuk memberikan apapun yang kita minta. Allah siap untuk memberikan. Kita minta ampun, Allah akan ampuni. Kita minta rezeki, Allah akan beri rezeki. Kita minta makan, Allah akan beri makan. Kita minta pakaian, Allah akan berikan pakaian. Yang penting kita mau untuk berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan kabulkan doa dia yang berdoa idza da'ani, apabila dia benar-benar berdoa. Sekarang ada banyak waktu dalam bulan Ramadan. Ada penggalan-penggalan waktu yang begitu mulia, yang begitu kita menjadi dekat dengan Allah, begitu doa kita mustajab, tinggal kita memilih
pilihlah waktu-waktu yang terbaik di dalam berdoa. Kapan itu? Yang tadi itulah. Di sepertiga malam terakhir itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada hadis di mana Allah menunggu-nunggu doa kita. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Rabb kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Mayyadu'uni, siapa yang berdoa kepada saya, astajibu lahu, saya akan kabulkan. Siapa yang meminta, mayyas'aluni fa'utiyahu, saya akan beri. Man yastaghfiru ni fa'aghfiru lahu, siapa yang beristighfar kepada saya, saya akan berikan keampunan itu. Siapa yang bertaubat, saya akan bertaubat. Maka betapa celakanya orang-orang yang kalau seandainya sudah keluar dari bulan Ramadan tapi dosanya tidak terampuni. Apa kata Rasul? Ba'udah man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Betapa celakanya orang-orang yang apabila dia masuk ke dalam bulan Ramadan, selesai nanti bulan Ramadan dia jalani walam yughfar lahu, tetapi ternyata doanya ternyata dia dosa-dosanya tidak terampuni. Ikhwati fillah, mari sama-sama kita manfaatkan peluang ini. Betapa banyak orang yang berharap agar masuk bulan Ramadan, tetapi Allah sudah tidak mengizinkannya. Ulama-ulama salaf dulu, generasi salaf dulu, 6 bulan menjelang Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah agar umurnya panjang sampai masuk bulan Ramadan. Mereka membagi 1 tahun itu dua bagian, 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan. Apa yang mereka lakukan? 6 bulan sebelum Ramadan, doa mereka adalah agar umurnya panjang sampai masuk bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan, apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Allah agar semua amal-amal Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berharap diterima, selalu memohon kepada Allah agar amal-amal kita diterima. Kalau orang-orang dulu saja generasi salaf pada masa sahabat, pada masa tabi'in, begitu mereka penuh harap agar amalnya diterima, tidakkah kita lebih pantas untuk berharap? Barangkali kalau dibanding dosa, entah seberapa banyak dosa yang sudah pernah kita lakukan, berapa banyak kesalahan-kesalahan kepada Allah yang pernah kita lakukan, tapi semua bentuk dosa itu akan bisa terampuni di dalam bulan Ramadan, asalkan kita benar-benar mau, benar-benar ingin untuk mengambil kesempatan untuk berdoa memohon ampun itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ini mungkin yang bisa kita silakan. Ya. Dek kekenyangan sebelum lolok. Sudah itu? Tidak sahur lagi itu berarti hilang darinya peluang kebaikan. Hilang dari dia peluang kebaikan. Dan sahur itu istilah untuk penggalan waktu di bagian akhir. Maka sunnahnya dalam bersahur itu tentu saja melaksanakan sahur pada bagian akhir dari malam, pada waktu sahur itu. Bekok sudah tarawih makan sahur wak jangan seboleh. Tu lolok sudah tu. Sahur nomor. Enggak sahur nomor tu masih makan malam. Ya mau nomor. Karena istilah sahur itu adalah penggalan dari bagian akhir waktu. Maka sunnahnya adalah menunda, mengakhirkan sahur. Tapi kalau ada orang yang tidak sahur lalu puasa, sah puasanya. Ingat baik-baik, sahur itu
itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahur itu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada diberikan penjelasan di dalam buku ini. Apa dalam sebuah hadis dikatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil baiti uklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Berarti mereka ada puasa? Ada. Karena Quran yang bilang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tetapi ini hadis rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab itu adalah uklatus sahar, ada pada makan sahur. Itu beda ya. Maka salah satu dari keistimewaan umat Nabi Muhammad adalah makan sahur. Karena di situ ada keberkahan, waktunya berkah, amal di situ juga berkah. Jadi jangan tinggalkan. Seandainya kita tidak bisa lagi kecuali hanya minum air putih, minumlah air putih atas niat sahur. Kalau seandainya kita hanya bisa memakan satu biji kurma, makanlah biji kurma itu atas nama sahur, dengan niat kita sahur untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpengaruh dengan bunyi sirine yang imsak itu, yang katanya ada yang menganggap itu sebagai batas boleh tidaknya sahur. Enggak. Bagaimana kalau orang terbangun hanya oleh bunyi itu? Pas bunyi sirine itu jagonya, berarti enggak bisa sahur? Karena batas sahur itu adalah masuknya waktu subuh. Azan muazzin untuk sholat subuh, itulah batas sahur. Bahkan dalam hadis dikatakan, seandainya kalian sedang bersahur, air mau diminum sudah di tangan nih, lalu ada azan, dengar kalian azan dikumandangkan, air yang sudah di tangan tadi tetap dilanjutkan saja minumnya itu. Nah, boleh. Kalau tidak minum mereka sayur, nyoba makan tadi kan jangan pode lo dimakan tadi. Minum tidak apa-apa. Nah, tapi cukup hanya sekedar minum saja. Ada pula jemaah yang bertanya, Pak Ustaz katanya, batas makan itu sebenarnya azan atau iqamah katanya. Batasnya azan kah atau iqamah? Karena iqamah itu dalam bahasa Nabi juga azan. Kan ada sallu bainal azanain. Salatlah di antara dua azan. Maka iqamah pun disebut azan. Tapi batasnya bukan iqamah, tapi adalah azan. Karena azan itu ikhbar lidukhulil waqt, pemberitahuan tentang masuknya waktu subuh. Jadi sebisa mungkin bersahurlah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Sekian seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ada lagi? Cukup, sekira cukup. Mohon maaf barangkali terambil waktu lebih lama, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita semangat untuk taat dan selalu istiqamah di atas jalannya sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta